Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mencuci tangan. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pembelajaran pada minggu kemarin. Bahwasanya kita sudah membahas tentang kondisi alam di Indonesia. Jadi, dampaknya juga berdampak pada perubahan akibat interaksi antar ruang. Maka dari itu, kita sekarang akan mempelajari tentang perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, yaitu siswa dapat menjelaskan tentang perubahan akibat interaksi antar ruang dengan benar melalui membaca buku paket IPS kelas 7 halaman 75 sampai 78. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi dan modal, wilayah pemasaran, kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Berbagai perubahan akibat interaksi keruangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Pergerakan orang, barang, dan jasa pada suatu lokasi tertentu akan menimbulkan pemusatan aktivitas manusia pada lokasi tujuan. Pemusatan aktivitas penduduk tersebut kemudian membentuk daerah perkotaan. Daerah perkotaan merupakan pusat pertumbuhan suatu wilayah karena sebagian besar aktivitas terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Yang kedua yaitu perubahan penggunaan lahan. Aktivitas penduduk yang terus meningkat pada akhirnya akan memerlukan lahan untuk menampung aktivitas tersebut. Semakin banyak penduduk yang datang pada suatu kota akan disertai dengan kebutuhan tempat tinggal. Dengan demikian, terjadi perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non-pertanian atau permukiman industri, perdagangan, jasa, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perubahan orientasi mata pencarian. Interaksi spasial umumnya terjadi karena adanya kepentingan ekonomi, khususnya berkaitan dengan pekerjaan. Daerah yang menjadi tujuan pergerakan penduduk akan dihuni oleh mereka yang memiliki pekerjaan yang beragam. Yang keempat yaitu berkembangnya sarana dan prasarana. Terjadinya pergerakan orang, barang, dan informasi memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana akan semakin meningkat dengan meningkatnya pergerakan tersebut. Kendaraan, jalan, fasilitas umum, pusat-pusat perdagangan, dan lain-lain terus bertambah dengan semakin meningkatnya interaksi keruangan. Yang kelima yaitu adanya perubahan sosial dan budaya. Adanya pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya akan disertai dengan interaksi sosial. Terjadinya interaksi antar anggota masyarakat tersebut akan disertai pula dengan saling berpengaruh terkait dengan norma dan nilai yang dianut oleh masing-masing individu atau kelompok masyarakat. Dan perubahan sosial dan budaya pada saat ini tidak lagi hanya karena adanya pergerakan penduduk, tetapi juga karena adanya aliran informasi dari suatu daerah dengan daerah lainnya, bahkan antar negara atau benua yang jaraknya sangat jauh sekali. Contohnya, gaya busana aktor atau artis di Amerika kemudian ditiru oleh penduduk Indonesia. Jadi hal tersebut mengalami perubahan karena dari yang semula
tidak tahu model-model artis luar negeri, bisa tahu karena melihat dari televisi. Yang keenam yaitu berubahnya komposisi penduduk. Interaksi keruangan dalam bentuk pergerakan orang akan menimbulkan konsentrasi penduduk dalam suatu wilayah. Penduduk tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, misalnya agama, status sosial, usia, jenis kelamin, mata pencarian, etnik atau suku bangsa, dan lain-lain. Akibatnya, komposisi penduduk berubah dari yang awalnya relatif seragam, misalnya sebagian besar etnik Sunda, kemudian berkembang menjadi beberapa etnik. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.